Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa yakum. Kita melanjutkan pembahasan yang ke-8, halaman 68, yaitu bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia. Dalam dakwah para jamaah sekalian, bersikap lembut entah dalam perkataan maupun perbuatan itu merupakan modal bagi seorang dai. Entah dia berdakwah untuk keluarganya atau untuk kaumnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, ya, untuk ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah berfirman, wa qula lahu layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Berkatalah kepadanya dengan qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut, intonasi yang begitu indah, kemudian kosakata yang begitu sopan. Nah, tujuannya apa? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tujuannya adalah supaya Fir'aun itu yatadhakkaru, dia ingat bahwasanya dia adalah hamba Allah, manusia yang lemah, makhluk yang lemah, senantiasa butuh kepada Allah. Aw yakhsha, dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian bergaul dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini tentu saja adalah istilah syariat. Ya. Unggah-ungguh sing apik yang berlaku pada kaum tersebut. Ya, pada kaum tersebut. Nah, dengan bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia, ini akan menjadi pintu kebaikan bagi seorang. Ketika dia sudah melakukan hal tersebut, dia akan dipercaya oleh kaumnya. Jadi secara perkataan dan perbuatan tidak ada yang bertentangan. Tapi di sini yang didahulukan adalah syariat. Didahulukannya adalah syariat, sehingga nanti ketika masyarakat itu tidak faham dan kemudian memahamkannya ini adalah syariat, kemudian barulah urf atau kebiasaan adat tertentu. Ya. Makanya kan pembahasan ini bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia, ini kan tentu saja pembahasannya adalah agama. Sehingga nanti dia menjadi contoh dalam berdakwah. Ya, perkataan yang lembut, halus gitu. Ya. Anda akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan jika Anda bersikap lembut dan bergaul dengan akhlak yang mulia pada semua orang. Kelembutan serta kemuliaan akhlak ini merupakan faktor mendasar yang harus Anda miliki apabila ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, percayalah bahwasanya orang yang berwatak kasar dan berperilaku buruk dalam pergaulan tidak mungkin bisa membuka hati manusia. Dan ajibnya para jamaah sekalian, orang yang hatinya keras, perangainya yang keras, kata-katanya yang keras dan kasar, tentu saja ajibnya itu tidak mau di sikap yang sama. Lalu selama betul. Contohnya sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin. Itu kalau orang yang punya berbeleka perangai seperti beliau, itu kalau diajak gelut ya gelem. Ya.
Kita sering mendapati itu, ya, sering mendapati orang kok begitu kasar terhadap kita. Perkataannya subhanallah luar biasa. Ya, yang najis-najis itu keluar dari mulutnya. Padahal mereka nggak bersalah, ngapain di? Mereka nggak bersalah, nggak ada permasalahan dalam permasalahan kita, apa yang disebutin, gitu. Ternyata ketika kita bersikap yang sama, nggak terima juga, nggak mau juga. Ya. Ini bukan saya para jamaah sekalian, gitu. Nah, berbeda dengan orang yang terbiasa perkataannya lembut, akhlaknya baik, low profile, ya, baik terhadap sesama. Itu kalau dibaikin, masya Allah, bisa lebih baik lagi, lebih lembut lagi. Aku duduk kiai, nak duduk murid itu ya aku mau. Habib ini tinggal miserban. Kadang Habib ya saya paling misra duit jenggot. Aku saya duit jenggot kan. Tinggal kayak celak nih kan. Ya, awalnya bahaya. Nah, Allah berfirman kepada nabinya penghulu anak cucu Adam, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah. Makanya ketika kita punya perkataan yang indah, intonasi yang begitu lembut, suara yang begitu lembut, enak didengar, itu merupakan rahmat Allah para jamaah sekalian. Engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya. Kita ayat ini kita mendapati kehidupan keseharian kita. Ya. Kanan kiri kita, depan belakang rumah kita. Ya. Nah, di sini ada dua makna itu. Perkataan lembut akan disukai masyarakat, perkataan yang kasar dan kotor akan dibenci masyarakat, gitu. Ya. Manusia akan lari menjauhi apabila Anda bersikap kasar, keras, beringas dan berakhlak buruk. Meskipun orang itu mengatakan yang benar kepada Anda, kan gak mungkin sekiranya Hitler, Mussolini di depan kita, I love you, apa Anda terima? Ya, apa Anda terima? Hitler di depan kita misalkan, atau tokoh-tokoh komunis misalkan di depan kita, I love you, atau terima nggak itu? Karena dua berbeda. Karena apa? Kalau yang asalnya begitu terus kemudian dikatakan I love you, itu hanya untuk menutupi keburukannya saja. Tahu-tahu besok sudah jadi mayat yang berkeping, ya seperti itu. Ya. Karena kerendahan akhlaknya, keburukan perilakunya dan juga gayanya yang keras membuat orang-orang lari darinya. Maka dari itu setiap orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan hendaklah mempergauli manusia dengan lemah lembut serta berbicara dengan baik dan tenang. Kita pun juga disikapi demikian, itu juga senang. Ya. Rendah hatilah, jangan tinggi hati. Ini beda dengan rendah diri ya. Rendah diri itu kepada Allah, rendah hati kepada manusia karena tawadhu. Kalau rendah diri memang harus kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang rendah, butuh Allah senantiasa setiap waktu. Jangan memandang rendah orang lain dan jangan bersikap angkuh. Biasanya jabatan. Ketika seorang itu mendapatkan jabatan yang tinggi, sombongnya minta ampun. Kenapa bisa disombongkan jabatan itu? Karena dari segi napa niku? Jeluntrunge ngeten. Jadi silsilah ngeten. Orang dapat jabatan besar, pimpinan misalnya di perusahaan.
Kemudian kalau dia jadi pemimpin, gajinya niku gede napa mboten? Mesti gede. Kadang sebulan 30 juta lebih dan seterusnya. Nah, kalau gaji besar, dia kan bisa beli sesuatu. Contoh, mobil. Punya HP yang bagus. Dia napa mboten? Iya. Baju yang bagus. Nah, setelah itu akan dilihat manusia. Oh, tiba-tiba wong iki sugih. Karena sebagian orang itu memandang kalau wong sugih duwe mobil. Lalu kenapa betul? Nah, setelah itu dilihatlah di masyarakat, oh dia itu harus dihormati. Makanya memang sebagian orang itu dihormati dalam dua segi. Pertama harta, kedua ilmu. Dan jarang sekali untuk ketiga yaitu akhlak dan adab. Betul kata sebagian politisi bahwasanya kadang jabatan dan uang itu tidak punya akhlak. Jabatan dan uang itu tidak punya sopan santun. Makanya biasanya orang kalau punya jabatan plus punya uang banyak itu biasanya belagu. Atau kita katakan orang kaya baru. Iya. 1 miliar, oh murah banget gitu. Atau pernah mendengar kata itu? Sekarang di penjara berapa tahun gitu. Anak muda lagi gitu. Miliaran. Ternyata seperti itu. Ya. Jika mengambil contoh-contoh terkait akhlak mulia dari sunnah Nabi SAW, tentu saja pembahasan ini akan menjadi panjang. Di antara contohnya adalah Nabi SAW membebaskan kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Inilah kota yang dahulunya Nabi SAW mengalami perlakuan tidak mengenakan dari kafir Quraisy. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi lalu kembali lagi bersama ayahnya yang saat itu belum masuk Islam. Abu Bakar lalu membawanya ke hadapan Nabi SAW sambil memegang tangannya, janggut, rambut dan alis ayahnya itu sudah memutih seperti pohon faghamah. Ya, qadarullah ini belum saya cari. Pohon faghamah itu apa? Kalau al-utrujah itu kan seperti jeruk limau, utrujah itu. Ya. Ketika itu ayah Abu Bakar telah berusia lanjut, janggut dan rambutnya telah beruban. Qadarullah janggut saya ini ada ubannya 2. Yang lainnya kepala belum beruban. Makanya di antara fikihnya itu haram rambutnya beruban dicat warna hitam itu haram karena penipuan. Asline wis tuwek ben ketok nom. Gitu. Abu Bakar datang bersamanya menemui Nabi SAW. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Beliau bersabda, "Halla tarakta syaikha fi baiti hatta akuna ana atihi fihi." Mengapa tidak engkau biarkan saja orang tua ini tinggal di rumahnya? Makanya kata syekh ini ada 2 makna. Satu, syekh itu sesuai dengan hadis ini orang tua. Ya syekh. Berarti kalau jadi kalau diberi kata syekh itu jangan senang dulu gitu. Antum tua berarti. Ya, sobat di sini. Saya kadang nggak habis pikir para jamaah sekalian. Jadi ikhwah kita itu ustadznya dipanggil ustadz, temannya sendiri dipanggil syekh. Ya orang, lu nggak di Nganjuk, nggak di Jakarta, apa dua ya? Ada sebagian orang-orang yang belajar bahasa Arab pada saya itu manggilnya saya ustadz. Terus kemudian sesama mereka memanggilnya syekh. Isopo sing syekh. Ketuaan. Jadi jangan senang dulu kalau dipanggil syekh. Wah, Pak tua.
Lo tiba umurnya tua beneran. Yang kedua, syekh itu guru. Makanya sebagian orang Arab itu istilahnya apa? Nggak percaya atau istilahnya gimana ya? Kaget. Di Indonesia ini kok banyak profesor? Karena al-ustaz itu maknanya profesor. Ya. Makanya kalau antum lihat di namanya seorang syekh itu biasanya Fadilatul Ustaz, Ad-Doktor, Asy-Syekh gitu. Atau syekhnya dulu Fadilatul Syekh, Al-Ustaz, Ad-Doktor. Al-Ustaz itu maknanya profesor. Ad-Doktor ya dokter. Gitu. Baru kemudian syekh itu guru. Ya. Ada juga sebagian seperti maktabatun. Ada dua makna juga. Maktabatun maknanya perpustakaan. Ada juga makna kedua itu toko buku. Maktab juga ada dua. Maktab itu maknanya adalah kantor. Yang kedua adalah meja. Gitu. Semangat bahasa Arab dong. Gitu. Lo pengen bisa bahasa Arab karo aku. Mengapa engkau biarkan saja orang tua ini tinggal di rumahnya sehingga aku yang akan mendatanginya desanya. Inilah sebuah kaidah dalam bermuamalah kepada orang tua, yaitu yang muda yang mendatangi yang tua jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Ini adalah akhlak yang sangat tinggi dan mulia dari seorang penakluk kota Makkah yang dulu pernah ditindas di kota tersebut. Ya. Lalu apa yang direspon oleh hati manusia terhadap akhlak mulia seperti ini? Beliau SAW lalu meletakkan tangannya ke dada orang itu seraya berkata, "Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Orang itu lalu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Nah, kemudian pembahasan yang ke-9 halaman 75. Bersegera menuju kebaikan. Kalau kebaikan para jamaah harus cepat-cepat. Tapi kalau keburukan jangan terburu-buru. Iya. Nah, disinilah Nabi SAW bersabda, seorang itu akan dimatikan sesuai kebiasaan. Kenapa bersegera menuju kebaikan? Syukur-syukur kalau ketika melakukan kebaikan di situ mati, atau ketika matinya melakukan kebaikan. Berarti husnul khatimah. Berbeda dengan sebaliknya. Jikalau dia terburu-buru dalam keburukan, dikhawatirkan dia matinya dalam keburukan. Nah, itulah su'ul khatimah. Wal'iyadu billah. Seorang hamba akan dapat mewujudkan keinginannya untuk menjadi pembuka pintu kebaikan yang sempurna bagi manusia apabila ia bersikap peduli dengan kebaikan, mengamalkan dan segera merealisasikannya. Perhatikanlah perkataan Nabi Syuaib alaihissalam dalam Al-Quran ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Maka itu siapa yang menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, hendaknya dia pun bersegera melakukan kebaikan tersebut. Jadi dialah yang pertama kali melakukan kebaikan tersebut. Saya sebelum menyampaikan kitab ini sebulan yang lalu sudah saya baca. Makanya ada poin-poin yang sudah dapat dalam pembahasan itu yang saya sampaikan. Dan tadi di awal majelis itu sudah sampaikan kalau semuanya saya sampaikan dan saya jelaskan sampai sore. Sampai sore. Saya pun juga capek, antum pun juga capek. Walaupun kita sudah di istilahnya ada kopi, teh, air dan sebagainya, tapi yang namanya badan itu butuh istirahat.
Apalagi ntar sore saya juga ke Nganjuk untuk ngaji juga di situ. Iya. Maka alhamdulillah kalau sekiranya misalkan setiap hari ada kajian tetapi cuman hanya satu waktu setelah maghrib saja itu sudah cukup. Apalagi kalau setiap hari gitu. Ya. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu sudah contoh paling sempurna untuk umatnya. Tidak ada contoh selain beliau sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Dan ini adalah tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatnya. Cukuplah Rasulullah SAW itu menjadi contoh. Makanya beliau itu dijadikan sebagai nabi terakhir untuk umat manusia. Berbahagialah orang yang menjadi umatnya, yang mempelajari, membaca, memahami, mentadabburi, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Alangkah bahagianya. Ya. Sang penyeru kebaikan itu tidak cukup hanya dengan menyeru dengan lisannya saja. Ya. Pada bagian ini sebenarnya yang lebih mengena itu adalah saya. Karena para pendakwah itu haruslah mengamalkan dulu sebelum orang lain. Kecuali kalau hanya menyampaikan. Ya, kecuali kalau hanya menyampaikan. Padahal ia sendiri mengabaikan perilakunya, tetapi semua tingkah lakunya sepatutnya menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi sebuah masalah serius manakala seseorang mengajak orang lain berbuat baik, sedangkan tingkah lakunya mengajak orang lain kepada keburukan. Iya. Makanya keburukan itu harus dipendam, jangan diperlihatkan orang. Karena nanti khawatirnya kalau dicontoh maka dia juga menanggung dosanya. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, ulama usui jalasu ala babil jannati yad'una ilaiha bi aqwalihim wa yad'unahum ila an-nari bi af'alihim. فَقُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّ قَالَتْ أَفْعَالُهُمْ لَا تَسْمَعُ مِنْهُمْ فَلَوْ كَانَ مَا دَعُوا إِلَيْهِ حَقًّا كَانُوا أَوَّلَ الْمُسْتَجِيبِينَ لَهُمْ فَهُمْ فِي الصُّورَةِ أَدِلَّاءُ يعني هؤلاء العلماء علماء السوء في الصورة أدلَّاء يعني يدلون الناس إلى الجنة وفي الحقيقة قطاع الطريق. Ulama-ulama palsu mereka duduk-duduk di pintu surga sambil menyerukan ke surga dengan lisannya. Namun mereka menyeru manusia ke neraka dengan perbuatannya. Subhanallah, luar biasa. Nah ini juga perkataan beliau ini juga termasuk untuk para dai, ya, terutama seperti saya. Saat lisan mereka berkata kepada manusia kemarilah, tapi perbuatan mereka berkata, ya, jangan kalian dengarkan mereka. Sedang seandainya saja apa yang mereka serukan itu benar, ya, maka niscaya mereka adalah orang yang pertama kali memenuhi seruan itu. Dari segi penampilannya mereka itu seperti orang-orang yang memberi petunjuk, yakni para ulama palsu itu secara lahiriah seperti para pemberi petunjuk yang menunjukkan manusia ke surga, tapi sebenarnya mereka para pembegal. Demikianlah perkataan Ibnul Qayyim. Makanya sebenarnya para pembawa ilmu itu juga berat sebenarnya. Karena Nabi SAW itu mendapati wahyu dari Allah itu juga sangat berat. Ya. Maka tidak boleh main-main. Masalah dakwah itu tidak boleh main-main. Betul-betul harus ikhlas, mutabaah serta ilmu dan keadilan. Ya. Kemudian yang ke-10, mengingat akhirat. Tidak sekedar mengingat, tapi melakukan apa saja yang membuat akhirat itu menjadi lebih mudah. Kita nanti semuanya akan meninggalkan dunia ini, para jamaah sekalian. Ya, makanya pahala itu adalah apa? Sebaik-baik atau ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal kita di akhirat.
Wasilahnya adalah ilmu, teknisnya adalah majelis ilmu. Nah, orang yang tidak pernah datang ke majelis ilmu, bagaimana dia mendapatkan sangu akhirat itu? Ya. Dia tidak akan mendapatkan sangu untuk di akhiratnya sama sekali. Orang nggak pernah tahu ilmunya kok. Maka dikatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa, apakah dia bisa memberi? Tidak bisa. Bahkan untuk dirinya sendiri saja tidak bisa karena nggak punya apa-apa. Makanya walaupun kita misalkan seminggu sekali itu ngaji, alhamdulillah ada bekal dan ilmu itu menancap dalam hati. Karena apa? Itu bekal untuk akhirat kita. Kita kalau hidup paling pol itu 100 tahun. Paling pol, alhamdulillah itu adalah bonus. Karena umurnya umat manusia di zaman Nabi umatnya Nabi itu cuma sampai 70 itu kaidahnya. Tapi kalau kelebihan itu adalah bonus. Iya. Tapi di satu sisi lain kematian itu hanyalah Allah yang tahu. Ya bisa jadi nggak nyampe 70 wafat, nggak nyampe 60 wafat. Ya. Bila Anda ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka hendaklah Anda selalu mengingat akhirat. Dan bayangkanlah ketika Anda berdiri di hadapan Allah dan bahwa setiap amalan manusia akan diberi ganjaran. Setiap perbuatan dan perkataannya pun akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Selain itu hendaklah ia selalu mengingat bahwasanya surga memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. 8 pintu kok nggak bisa nggak masuk, itu kan nggak masuk akal gitu. Surga yang begitu luas dengan memiliki 8 pintu kok juga enak saya masuk salah siji gitu loh. Kan kebangetan. Pintu neraka yang lebih sedikit daripada pintu surga kok iso masuk gitu loh. Secara akal kan begitu, jangan sampai. Maka para ulama menjelaskan, kita dulu itu rumah kita di surga, karena bapak kita dulu itu di surga. Mula nak arep mulih kudu masuk surga, gitu. Ya. Halaman 82. Surga itu memiliki beberapa pintu dan pintu-pintu surga pun memiliki kunci-kunci. Begitu juga neraka, ia memiliki pintu-pintu dan pintu-pintu neraka itu memiliki kunci. Kunci-kunci surga dan neraka ada di dunia bukan di akhirat. Karena apa? Apa-apa yang kita dapatkan di akhirat itu usahanya adalah di dunia. Ya. Karena di akhirat nanti itu semuanya adalah darul jaza, yaitu pembalasan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan buruk maka dia juga akan mendapatkan ganjarannya. Ya. Karena di akhirat hanya ada pembalasan dan hisab. Adapun dunia, disitulah kunci-kunci itu berada. Semoga Allah memudahkan kita masuk surga tanpa hisab, ya, dan tanpa azab. Ya. Kunci surga adalah tauhid, salat, puasa, mentaati Allah dan melaksanakan semua perintahnya. Sedangkan kunci neraka itu adalah berbuat syirik kepada Allah, kufur, maksiat dan dosa. Ya. Pelaku syirik dan kufur jika mati dalam keadaan demikian, pintu-pintu neraka akan dibuka untuknya dan ia kekal di dalamnya. Adapun orang yang berbuat maksiat dan dosa besar selain syirik dan kufur, bila masuk neraka ia disiksa di dalamnya sesuai kadar dosanya dan tidak kekal di dalamnya. Alhamdulillah. Kalau sekiranya kita berbuat dosa, alhamdulillah. Selama dosa itu bukan dosa syirik, ya. Nah, halaman 84. Jadi menjaga ketaatan dan amal ibadah seperti sholat, puasa, sedekah dan lainnya, semua itu adalah kunci-kunci surga. Begitu juga mengajak manusia pada kebaikan
Sabda Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan ke jalan kebaikan. Ini termasuk hadis untuk supaya kita semangat mengajak kepada kebaikan para jemaah sekalian. Ya. Kita tahu secara dalil kalau itu adalah kebaikan. Kemudian kita mengajak orang itu untuk menuju kebaikan itu, dan kita juga melaksanakan kebaikan itu. Ketika kita mengajak seseorang untuk kebaikan itu, entah diterima atau tidak, antum tetap mendapatkan pahala. Dan bukan urusan kita itu, hasilnya itu bukan urusan kita. Iya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Enak toh? Dakwah juga demikian. Dakwah kepada masyarakat, kita ajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang enggak mau, ya sudah, enggak apa-apa. Orang nanti kita di akhirat itu akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Orang sing sangune akeh ketika di dunia, maka dia akan bahagia di akhirat. Tapi kalau sangune sedikit di akhirat karena dia tidak pernah berbuat baik di dunia, ya wala yalumanna illa nafsahu. Jangan menghina seorang, mengolok-olok seseorang kecuali dirinya sendiri. Gitu. Iya. Apa salahnya orang mengajak kepada sholat? Salah dah itu. Kata siapa sholat itu salah? Mengajak sholat. Kalau mengajak orang sholat itu salah. Om sholat kok diajak? Iya. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakan. Biasanya juk-juk seperti ini yang dikeluarkan. Orang sholat kok diajak? Batal. Iya. Ini karunia yang besar. Jadi begini para jamaah sekalian. Kaidah yang perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita mengajak kepada kebaikan, Allah yang melihat kita. Singkirkan pandangan manusia. Kenapa harus menyingkirkan pandangan manusia? Kadang perkataan manusia akan membuat kita itu patah semangat, nggak semangat lagi untuk kepada kebaikan. Padahal kebaikan itu yang meridhai Allah, yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajak kepada kebaikan, ya, maka ingatlah bahwasanya kita itulah yang diberi ganjaran oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Ini karunia yang besar. Anda menyuruh orang lain berbuat ketaatan lalu ia kerjakan. Niscaya dicatat untuk ada pahala seperti pahala yang dia peroleh. Diangkat derajat Anda di surga, dan dengan surat itu Anda menjadi pembuka pintu kebaikan. Dengan demikian, salah satu perkara terpenting bila Anda ingin menjadi pembuka pintu kebaikan adalah perbanyaklah mengingat surga dan neraka, serta ingatlah ketika Anda berdiri di hadapan Allah. Kemudian pembahasan yang ke-11, ya. Berteman dengan orang soleh dan baik, ya. Tapi masing-masing tidak boleh mengaku dia soleh, kecuali kalau namanya soleh. Wonten sing mriki napa asmane Saleh? Pak Saleh. Iya. Mboten wonten nggih. Mboten wonten. Alhamdulillah. Nah, kalau mengaku soleh karena namanya soleh tidak apa-apa. Namanya juga sekedar pengakuan. Ya. Bismillah. Ada salah seorang ustadz dari Pekanbaru, Riau. Itu di depannya itu harus ada es teh. Jadi kalau es tehnya habis, kajiannya habis. Saya estu nih, saya estu. Ustadz kan Pekanbaru, sampun sepuh. Jadi di ngarepe itu ada es teh 1 gelas. Jadi selama kajian, di pertengahan kajian kayaknya tenggorokannya sudah mulai kering, kemudian minum. Tapi kalau es tehnya habis, subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi untungnya piyambake pun saged memanage, mensetting
mengatur antara entehnya es teh sama kajian. Iya, nak soundingan di Jawa Timur kayak tiga morong gede sih kan. Berteman dengan orang-orang baik dan saleh disebutkan dalam As-Sahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innama mathalul jalis as-salihi wal jalis as-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa penjual minyak kasturi. Jadi misik itu sebenarnya maknanya kasturi, berasal dari kijang ya. Ya, dari kijang. Dari keringat teh. Darah. Masya Allah. Baru tahu saya. Luar biasa. Dan peniup uban api. Uban api, ubupan, ya Allah. Ubupan ini gak baku belas ini. Ya, tapi ini gak baku ini. Ini penerjemahnya kayak orang Jawa. Karena gak baku. Ini kata gak baku dalam bahasa Indonesia. Ya, langsung saja pandai besi gitu aja sudah. Gitu, ubupan api, gak baku ini. Iya, tahu saya. Tapi kata ubupan itu ndak baku dalam bahasa Indonesia. Opo. Langsung disebut aja pandai besi, selesai masalah. Iya. Bergaul dengan tukang minyak wangi, boleh jadi dia akan mengoleskan sebagian minyak wangimu, wanginya padamu. Ya ndak? Iya. Kadang dikai satu botol. Seneng nggak itu? Seneng. Apalagi kalau minyak wanginya mahal. Iya. Atau bisa jadi kau membelinya atau setidaknya kau mendapatkan aroma wangi darinya. Satu semprotan cukup. Itu sudah menggambarkan bagaimana kalau teman yang baik, teman yang soleh. Ini menurut syariat loh ya, bukan menurut adat. Sedangkan bergaul dengan pandai besi bisa jadi percikan apinya membakar bajumu atau paling tidak engkau mencium aroma yang tidak sedap. Nate jenengan di tempatnya pandai besi kok penuh dengan minyak wangi, ber-AC. Gak mungkin. Paling tidak minimal dari tempat itu hitam. Gini apa betul? Minimal katoke pandai besi itu juga hitam. Yang saya ketahui sampai sekarang itu pandai besi itu ternyata celana yang biasa dia pakai itu untuk kerja itu ternyata juga warnanya hitam. Kadang tangannya itu hitam kabeh. Gitu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, dia harus sabar dalam bergaul bersama orang-orang baik dan mulia. Ya. Kemudian halaman 88. Berhati-hatilah Anda berteman dengan orang-orang jahat, karena pada hari kiamat dia akan menyesal, sedangkan penyesalan pada hari kiamat itu tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khudhula." Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai sekiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia."
Surat Al-Furqan 27-29. Kemudian yang ke-12, berambisi menebar kebaikan. Sebenarnya kata berambisi itu lebih tepatnya adalah bersemangat. Ya. Kalau berambisi biasanya niku konotasinya jelek. Ya. Iya. Tapi kita harus melihat pada buku aslinya. Bisa jadi al-hirsu ala nasril khair. Al-hirsu itu sebenarnya bersemangat, bukan berambisi, ya. Yaitu dengan memberi nasihat kepada manusia saat bergaul dengan mereka, mengajak mereka untuk berbuat baik serta mencegah mereka berbuat buruk. Ya. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu nasihat. Makanya ketika kita memahami agama ini dengan baik, sesungguhnya kita telah memahami nasihat yang terbaik. Dan nasihat yang terbaik itu tentu saja dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang akan menjadi pembuka pintu kebaikan jika ia punya ambisi menebarkan kebaikan di setiap kesempatan. Ya. Oleh sebab itu terkait firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Ya. Makanya kalau orang berkah hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Ya, kebaikannya berupa tenaganya, pikirannya, hartanya, bahkan jiwanya juga. Gitu. Karena saking berkahnya dia. Gitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, yakni menjadi penyuruh kebaikan, penyuruh ke jalan Allah Jalla wa'ala, memberi peringatan dan memberi motivasi untuk taat kepadanya. Ini adalah salah satu keberkahan seseorang. Barang siapa yang tidak memiliki sikap ini, maka lenyaplah keberkahan bertemu dan berkumpul dengannya. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan yang tidak dikhawatirkan keburukan perilakunya. Hadis ini sahih. Kemudian yang ke-13, pintu kebaikan itu saling berkaitan. Dari awal pembahasan sampai sekarang itu semuanya berkaitan dan saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Karena pada dasarnya agama Islam itu semuanya tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mempelajari satu persatu ilmu syar'i, ya, secara mendetail, kita akan sampai kepada ilmu yang lain. Nah, itulah diantara keindahan Islam. Keberkahan ilmu Islam, subhanallah. Ya. Pintu-pintu kebaikan itu saling terkait. Siapa yang terbuka baginya satu pintu kebaikan, maka pintu-pintu kebaikan yang lainnya pun akan terbuka lebar untuknya. Ya. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Sesungguhnya kebaikan akan menyeru dan memanggil saudaranya. Ya. Bila hatimu dilambangkan ke salah satu pintu kebaikan, lalu pintu-pintu kebaikan yang lain menyambutnya, maka ini adalah nikmat Allah atas dirimu. Makanya para jamaah sekalian, merupakan kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan. Iya. Dan kita harus bangga gitu dari Allah Subhanahu wa taala dan harus bersyukur. Iya. Karena satu kebaikan itu akan menyuruh kepada kebaikan yang lainnya. Saya teringat dengan sebuah kisah yang lucu sebenarnya. Jadi para ulama ini, perkataan para ulama, innal hasanata tunadi ukhtaha. Kata ukhtun. Di dalam kaidah bahasa Arab itu kan ada inna wa akhwatuha.
Antum fokus ke sini, akhwatuha. Jadi ukhtun itu mufrad tunggal, akhwat itu banyak. Jadi ada seorang ustaz, dia cerita pada saya, Ustaz ini anak-anak ini gimana sih Ustaz? Lah gimana toh Ustaz gitu? Dia sudah S2 S2 LCMA gitu kan. Anak-anak ini kok masa selendru kabeh gitu kan, istilah Jawanya begitu. Masa inna wa akhwatuha, kaidah innanya lupa, akhwatnya enggak lupa. Kan kaidah itu kan ada inna wa akhwatuha, ada kana wa akhwatuha, ada dhanna wa akhwatuha. Akhwat kata. Masa kaidah innanya lupa tapi akhwatnya enggak pernah lupa. Makanya yang diingat akhwat mulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Begitu juga dengan keburukan, tidak ada balasan keburukan kecuali keburukan itu juga. Ya, makanya jangan khawatir bahwasanya semua perbuatan entah itu baik atau buruk akan ada balasannya. Bila hatimu condong dan bersemangat untuk melakukan salah satu kebaikan, maka segeralah dimanfaatkan sebelum ada dinding penghalang untuk dirimu dengannya. Makanya ulama terdahulu itu, para ulama salaf itu, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia itu bersegera untuk mendapatkan itu, untuk menyambut dari kebaikan itu dan dilaksanakan. Karena apa? Itu kesempatan emas. Kesempatan emas. Sebab jika kamu menghampiri satu pintu kebaikan dan memasukinya, walaupun berupa amalan yang sedikit, niscaya kamu akan mendapati bahwa perbuatan yang sedikit dan ringan ini akan menyuruh kepada amalan lainnya dan membuka pintu kebaikan lainnya bagimu. Sebab satu perbuatan baik akan mengundang perbuatan baik yang lainnya, begitupun perbuatan buruk, na'udzubillah, juga akan mengundang perbuatan buruk lainnya. Jadi jangan sampai menolak kebaikan sedikit pun. Di antara hadis halaman 95, di antara hadis terkait bahasan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma fataha rajulun baba 'athiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allahu ta'ala biha kathrah." Tidaklah seseorang yang membuka pintu kedermawanan dengan cara memberikan sedekah atau menyambung tali silaturahim, melainkan Allah Ta'ala akan menambahkannya dengan yang lebih banyak. Lebih banyak ini maknanya secara maknawi dan hissi. Artinya apa? Kadang orang itu ketika bersedekah, maka Allah akan menambahkan rezekinya dia berupa harta. Kalau tidak, maka akan menambahkan keberkahan pada hartanya, dan juga akan menambahkan pada perkara akhiratnya, diantaranya dimudahkan. Makanya setiap sedekah itu tidak perlu diuangkan gitu loh. Seperti seorang ketika melaksanakan sholat supaya apa? Supaya rezekinya lancar, tidak boleh. Yang namanya sholat itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ikhlas. Kemudian pembahasan yang ke-14, ini sebenarnya tadi sudah ada sebagiannya di pembahasan, saya lupa ya. Jangan merendahkan orang lain, tidak boleh. Tidak boleh merendahkan orang lain. Dan biasanya ini terjadi pada sebuah lembaga, entah itu perusahaan atau lembaga pendidikan. Itu sering, saya sudah mendapati itu dan sudah melihat pengalaman itu. Barang siapa yang dibukakan untuknya salah satu pintu kebaikan, maka jangan merendahkan kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan hasad. Hasad. Jadi menginginkan nikmat orang lain yang dia terima itu hilang, itu hasad. Dan ini adalah salah satu sifatnya orang-orang Yahudi.
Berbeda dengan ghibthah. Ghibthah itu adalah kita menginginkan kebaikan sebagaimana orang lain mendapatkan kebaikan itu, tapi tidak menginginkan kebaikan itu hilang darinya. Itu ghibthah namanya. Ini adalah akhlak Islam. Adalah akhlak Islam. Gitu. Setelah satu kebaikan dibukakan kepada Anda, misalnya Anda diberi kekuatan untuk mengerjakan sholat, atau diberi kemudahan untuk melakukan puasa sunnah atau amalan kebaikan lainnya, maka janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan yang dianugerahkan kepada orang lain. Anda telah dianugerahkan kemudahan untuk melakukan puasa, adapun orang lain bisa jadi dibukakan untuk berkhidmat kepada Islam dan berbagai amalan terpuji lainnya. Terkadang Anda melihat amalan-amalan orang lain tidak sebanding dengan sholatmu, puasamu, atau mungkin sedekahmu. Namun terkadang amalan orang lain itu lebih agung daripada amalanmu dan bisa jadi lebih mulia di sisi Allah. Jadi kita itu bukan patokan, gitu loh. Patokan itu adalah kalau Allah, kalau Rasul. Orang bersedekah di musola ini 1.000, tapi masya Allah ikhlasnya betul-betul sempurna, itu lebih mulia daripada sedekah 1 juta tapi pengen dikenal. Bapak fulan, ibu fulana telah menyumbang 1 juta sampai diumumkan. Ini bukan paham. Gitu. Iya. Kesimpulannya, siapa saja yang dibukakan salah satu pintu kebaikan, jangan sekali-kali dia merendahkan orang lain yang telah dibukakan pintu-pintu kebaikan lainnya. Karena ketika itu Anda berada di atas kebaikan, Anda orang lain pun demikian. Janganlah menghina satu kebaikan dan yang dianugerahkan kepada orang lain. Nah, kemudian halaman 103. Karena itu dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah. Ada satu kisah para jamaah sekalian yang membedakan antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Yang pertama, disebutkan dalam Ta'limul Muta'allim lil Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan ini perkataan dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahu alam bissawab. Beliau mengatakan bahwasanya, jadi ketika beliau hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ya, dikatakan sebelumnya itu, jadi diibaratkan ada seorang alim satu sedang tidur, sementara yang lain ahli ibadah itu sedang sholat. Ketika ditanyakan, maka manakah yang lebih berat untuk syaitan, maka yang dikatakan yang lebih berat itu adalah yang alim satu itu sedang tidur. Ya. Loh, kenapa kok tidak ahli ibadah? Yang namanya ahli ibadah itu tidak ada syarat dia alim. Ya, ibadah itu tidak ada syarat dia alim. Yang penting tahu dalilnya, selesai sudah. Loh, kenapa kok begitu? Karena kalau orang yang sedang ibadah itu salah dalam ibadahnya, yang mengingatkan siapa? Yang alim yang tidur itu. Gitu loh. Itu keutamaan alim daripada ahli ibadah. Yang kedua, kita sering mendapati sebuah cerita bahwasanya seorang itu membunuh 99 nyawa orang. Kemudian dia bertemu dengan ahli ibadah dan dia bertanya kepada ahli ibadah, "Aku sudah membunuh 99 nyawa, apakah aku masih ada taubat?" Kata ahli ibadah itu apa? Tidak ada. Sekali yang dia dibunuh jadinya 100. Syukur. Kan orang kalau lagi jengkel kan begitu ya, syukur. Gitu kan. Nah kemudian dia berjalan lagi
ketemu dengan seorang ahli ilmu, ditanya, aku sudah bunuh 100 orang, apakah saya masih ada untuk bisa bertaubat? Bisa dong, bisa dong. Orang Jakarta biasanya begitu, bahasanya orang Jakarta, lo gue gitu. Kalau orang Jawa Timur bilang gitu, medoknya minta ampun gitu. Harus bangga dengan medoknya, karena itu ciri khusus. Kayak orang ngapak itu ke Jakarta, jangan sampai hilang ngapaknya gitu. Rada kapak-kapaknya meledak dewek gitu. Gitu. Akhirnya dia ketemu dengan ahli ilmu. Iya, kamu itu masih ada waktu, masih ada jatah untuk bisa bertaubat walaupun sudah membunuh segitu banyak orang gitu. Akhirnya dinasihati oleh ahli ilmu itu, gak usah kesono loh. Di sana itu lingkungannya ahli ilmu semuanya, sehingga kamu nanti tahu bagaimana cara bertaubat yang baik gitu. Nah di sini terdapat dua perbedaan yang begitu jauh, baina sama wa sumur. Di sini sumur yang paling dalam pinten meter Pak? 20? Pinten Pak? 20 30. Bener nanti baina sama wa sumur gitu, saking dalamnya sumur itu gitu. Nggih Pak, dari Jawa ya Pak. Tadi malam sholat di belakang rumah itu saya kira sedang hujan, ternyata kipas angin sing hitam niku lho Pak. Nah sementara tempat masuk ke tempat wudhu ini talangnya ya dari gypsum apa sih? Bukan genteng kok. Ya. Nah suara baling-baling niku lho, koyok hujan. Alhamdulillah hujan. Tiba itu tuh. Padahal kalau di desa gitu, kalau di sini di rumah itu kalau hujan itu pasti saya hujan-hujan, walaupun dimarahin mak. Kadang karena apa? Kalau di Jakarta itu kadang malu karena dilihatin orang. Saya kadang bodoh amat, ente lihat aja sudah, berpahala kalau ente senang gitu loh. Nah, keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Itulah keutamaan seorang alim. Kemudian yang ke-15, mengobati jiwa. Makanya para jamaah sekalian, ngaji itu ngatur jiwa. Mengatur jiwa dengan ilmu, sehingga jiwa itu yang dikatakan berbolak-balik itu, sehingga dia istiqomah tetap di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah masalah yang sangat penting, yaitu mengobati jiwa. Siapa yang mau menjadi pembuka pintu kebaikan, bersungguh-sungguhlah untuk mengobati jiwanya dari penyakit ini. Penyakit hati sangat berbahaya dan amat membahayakan, seperti penyakit iri hati, dengki, dendam, dan sifat buruk lainnya yang terpendam di dalam hati. Siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, hendaklah dia bersungguh-sungguh menangani dan mengobati jiwanya. Caranya yaitu dengan menyingkirkan semua penyakit hati di dalam diri seorang, seraya mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendapati sebuah syair yang dinisbahkan kepada Ibrahim Al-Khawas. Apa itu? Tombo ati iku limo perkarane. Ya. Yang pertama, membaca Al-Quran beserta maknanya, yaitu mentadabburi. Sebagian kita mungkin baru tahu kalau ini perkataan Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, napa kan? Ya, napa yang kedua? Duduk dengan orang-orang saleh, tapi juga jangan sekedar duduk saja. Jadi di Jakarta itu para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu kan banyak sekali para artis yang berhijrah. Nggih napa mboten?
Jadi ada satu tempat itu saya pernah diundang, tapi saya enggan. Jadi mengisi kajian yang di situ banyak artis yang berhijrah. Bahkan yang mengundang saya pun juga artis, karena anaknya itu muridnya saya, gitu loh. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Nah, nanti akan terjadi fitnah. Walaupun memang ada kebahagiaan kebaikan di situ. Ada juga seorang mantan artis itu, dia bertaubat, sudah berhijrah. Kemudian dia dekat dengan salah seorang ustadz besar di Jakarta atau di Jawa Timur. Tapi ya begitu, mengikuti kajian itu enggak dia duduk di sampingnya atau di depan, enggak. Jadi ketika ustadznya itu sudah masuk ke dalam masjid, duduk di masjid, sudah memulai kajiannya, dia malah jauh. Ketika saya keluar dari situ ingin berwudu, saya lihat dia mainan HP. Para jamaah sekalian, mainan HP di orang itu, kalau di majelis, orang itu pasti suudzon, pasti itu. Nah, yang namanya megang HP, pasti dalam pikirannya dia sedang main-main. Entah itu secara detailnya kalau dia sedang mencatat ilmu, karena yang dilihat adalah main-main. Kenapa? Karena ada pendorongnya, misal ngeten. Kenapa dia kok jauh dari ustadznya ketika bermajelis ilmu? Seharusnya dekat dong. Jadi dekat-dekatan dia dengan seorang ustadz itu jangan hanya ketika di depan kamera, enggak. Jadi betul-betul tuh ada sebagian, ya enggak semua artis begitu. Enggak semua artis begitu. Ada juga yang artis itu, saya pernah mendapati itu yang dituyul dan Mbak Yul itu loh, yang jadi tuyulnya itu. Kebetulan di samping saya, dia selalu hadir di majelisnya Ustaz Yazid rahimahullah taala. Mencatat dengan baik. Iya. Sedikit kenalan saya sama dia gitu. Masya Allah. Qadarullah ternyata lebih tua dari dia. Gitu. Lebih tua dari dia. Makanya saya panggilnya abang gitu. Alhamdulillah dia istilahnya nggak terdengar oleh infotainment yang lain, berita-berita yang lain. Kalau dia itu istiqomah di majelis Ustaz Yazid, mencatat lagi dia, masya Allah luar biasa. Lah ada sebagian artis yang berhijrah itu begitu, cuman mencatat nama toh, ben terkenal dulu. Yang akhirnya tidak bisa mengambil faedah sama sekali. Itu yang terjadi seperti itu ya. Tapi tidak semua ya. Ada beberapa doa dari Nabi SAW yang manfaatnya sangat besar terkait pengobatan jiwa ini. Di antaranya adalah doa Nabi pada bagian akhirnya, beliau mengatakan waslul sakhimata sodri, dan keluarkanlah keburukan-keburukan yang ada dalam dadaku. Apabila hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi kalau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, berarti beliau menilai hadis ini hasan. Ya. Nah, ini istilahnya Imam Tirmidzi sendiri. Disahkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Apabila hati terjangkiti sifat-sifat buruk, dengki, dendam, benci, lantas bagaimana orang yang memiliki sifat ini dapat menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Tentu saja tidak akan pernah bisa. Orang yang di dalam hatinya terpendam dan tersimpan keburukan, kebencian serta kedengkian, bagaimana bisa hati seperti itu memancarkan dan menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain? Karena itulah orang hasad yang hatinya dipenuhi oleh kebencian, boleh jadi ia akan menampakkan diri kepada orang lain bahwa ia telah melakukan kebaikan dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi mereka, padahal ia telah membuat kerusakan. Contohnya adalah penghulu orang-orang yang dengki, yaitu iblis. Ya. Ketika dia merasa dengki terhadap kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, apa yang diperbuat oleh iblis? Ia mendatangi Adam alaihissalam dengan rupa seorang penasihat yang bisa dipercaya. Lalu ia membujuk Adam dengan menyebutkan beberapa hal, mengisyaratkan bahwa dirinya adalah penasihat bagi Adam, ya, seperti itu.
Oleh karenanya Nabi SAW halaman 108 selalu memanjatkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan ketakwaan ke dalam jiwaku dan bersihkan ia, karena engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa, engkaulah penolongnya dan pelindungnya. Ini doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang begitu sangat ajaib sekali untuk kebersihan hati dan jiwa kita. Kadang saya sendiri pun juga sedih, susah untuk menyempurnakan kesucian jiwa itu, susah para jamaah sekalian. Yeah. Maka kita harus berjuang melawan jiwa yang seperti itu. Harus betul-betul dibersihkan dari jiwa-jiwa yang kotor. Yeah. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir, senang kepada kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, inilah diantara bentuk keberkahan seseorang. Ya. Seorang hamba akan menjadi pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan, selama hamba tersebut memiliki keinginan kuat, niat yang bulat, tekad yang teguh, serta melakukan segala urusan dari berbagai pintu yang telah disediakan olehnya, seraya memohon pertolongannya, dan semua itu tentu dengan seizinnya semata. Ya. Nah, inilah para jamaah sekalian, tentu saja pembahasan saya ini tidak cukup. Artinya apa? Setelah kajian ini monggo dipun ulang-ulang lagi membacanya dari awal sampai akhir. Sekiranya kalau ada ya kekurangan penjelasan dari saya minta maaf ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita hati yang baik, selalu menjadi pembuka kebaikan untuk kita, keluarga kita dan masyarakat, sehingga masyarakat itu semuanya baik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tanya jawab. Ya, saya tak ke kamar mandi dulu ya. Izin kamar mandi dulu.